Oke, assalamualaikum. Di video kali ini, Ibu akan membacakan arti dari pausan yang berjudul Sampunan Sakadi Lagu Wakado. Pausan ini ada di halaman 39 di buku Muatan Lokal Bahasa Sasak kelas 8. Oke, kita mulai ya. Sampunan Sakadi Lagu Wakado. Artinya itu adalah penyesalan yang seperti bahasa sudah terlanjur rugi. Arak sopo kejadian sanyangke negati jari masalah belek lek gumi paer Lombok niki, yakni merari kode. Ada sebuah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi masalah besar di wilayah Lombok Timur, yaitu pernikahan dini. Terus terang, masalah merari kode niki jari pina tiang beridap AC dait prihatin. Terus terang, masalah menikah muda ini membuat saya menjadi merasa sedih dan prihatin. Sangat isine luwek kejadian niki. Sangat isine luwek sak mangkin niki kejadiannya. Kejadiannya sekarang sangat banyak sekali. Malah menurut data arak sekitar 500 pasangan kanak-kanak SMP. Malah menurut data ada sekitar 500 pasangan anak SMP sak pada merari lek tahun duang tali selikur yang menikah pada tahun 2021. Napi bae jari pemikiran kanak-kanak niki, apa sebenarnya pemikiran anak-anak ini sampai pada nekat merari masih kode sampai mereka menikah muda. Sementara siswa SD dan SMP niki masih tersebut kanak-kanak. Sementara siswa SD dan SMP ini masih disebut anak-anak. Berembe bae ruana ya beteranak. Gimana rupanya jika mereka memiliki anak? Telengok diri utawi periri diri doang ndek mantau. Memperhatikan dirinya sendiri saja tidak bisa. Berembe malik lamun ia sampai telengok dengan bagaimana kalau mereka sampai memperhatikan orang lain yang menjadi semama dait anak jari, yang menjadi suami dan anaknya. Ndekman malik masalah kesehatan, belum juga masalah kesehatan, luwek gatik anak-anak sak beteranak harus ngembilinang. Sengakne sak ndekman siap beteranak. Belum juga masalah kesehatan, banyak sekali anak-anak yang melahirkan dan meninggal dunia soalnya belum siap melahirkan. Sak paling berat malik perlu jari pemikiran wantah tanggung jawab berupa biaya irup. Yang paling berat juga perlu menjadi pemikiran adalah tanggung jawab berupa biaya hidup. Meriam ngeranyam. Meriri ini lupa ibu. Meriri mengurus rumah tangga, meriap ngeranyam. Ngeranyam itu kayak apa sih namanya? Mengurus rumah tangga. Membuat lauk pauk, meriap ngeranyam ini ya. Pikiran sandekman dewasa sangat isine berpengaruh tipa keutuhan bale langga. Pikiran yang belum dewasa sangat berpengaruh ke rumah tangga. Selapu masalah niki setetune ya piak side pada nyesel mudi. Semua permasalahan ini biasanya berujung pada penyesalan di kemudian hari sehingga merarik kode, yakni ancurang masa depan side pada. Soalnya menikah muda ini bisa menghancurkan masa depan kalian semua. Lanjut. Mekerana luwek gati masalah sak side pada pacang andang lamun tegawe ang saaran merarik kode. Ya ampu endek ara aturan sak mautang kita kanak-kanak merari masih kode. Banyak sekali masalah yang akan dihadapi jika melakukan pernikahan dini.
Hal ini karena sudah ada aturan yang melarang anak-anak untuk menikah di usia terlalu muda. Peraturan negara teatur dengan undang-undang perkawinan. Peraturan negara yang diatur dari undang-undang perkawinan. Wasiat teu ajahang isi agama teu. Wasiat yang diajarkan oleh agama. Yadian endah. Wasiat para leluhur lengan awi-awi adat. Dan juga wasiat para leluhur dari awi-awi ini kayak aturan-aturan adat gitu. Lanjut. Lamun teu ngerungu wasiat para leluhur lengan awi-awi adat, sampun jelas batesna dengan laki dait dengan bini. Jika kita lamun teu ngerungu wasiat para leluhur, jika kita berpicu dari wasiat para leluhur dengan peraturan adat, sampun jelas batasnya, sudah jelas batasnya laki-laki dan perempuan, suami dan laki-laki yang laki-laki dan perempuan yang boleh menikah. Batasnya niki tersebut aran paut dait patut. Batasan ini disebut dengan nama paut dait patut. Paut dait patut niki sampun tegambarang lek dalam acara sorong serah aji kerama. Paut dan patut ini tergambar jelas dalam upacara sorong serah aji kerama. Sorong serah aji kerama niki bermakna serah terima tanggung jawab. Sorong serah aji kerama ini bermakna terima tanggung jawab oleh keluarga bini dait laki-laki timpa pengantin niki. Jadi, upacara sorong serah aji kerama bermakna serah terima tanggung jawab dari keluarga pihak perempuan dan laki-laki kepada kedua mempelai. Sajari tanda serah terima tanggung jawab niki wantah tersebut aran salin dede. Nah, jadi upacara sorong serah ini mana dia? Jadi yang menjadi tanda terima tanggung jawab tersebut terdapat dalam simbol yang disebut salin dede. Terus makna salin dede niki begenti bedengah. Makna salin dede ini adalah mengganti untuk mengasuh atau membina. Wujud salin dede niki wantah kereng umba sak tebarengang kanca kereng putih, sempro, benang, ponjol, cerekan, selaputna tetali jari sopo. Jadi wujud dari salin dede ini adalah kain gendongan. Terus bokos itu apa ya? Itu loh yang apa namanya ya? Kain yang putih itu loh, tapi lupa artinya. Kain yang putih, terus cerobong bambu, benang, tempat nasi, tempat ragi yang berbentuk segi empat dengan 9 ruang, dan semuanya diikat menjadi satu. Selanjutnya, secara sederhana secara sederhana dapat dijelaskan bahwa syarat dengan laki-laki dait bini kanggo merari apabila nu uwah paut dait patut kelampanang tanggung jawab. Secara sederhana bisa dijelaskan syarat orang laki-laki dan perempuan bisa menikah apabila mereka sudah pantas menjalankan tanggung jawab. Lek dengan laki atau mama berupa tahu ia meta sangu dari pengantin laki-laki, dia bisa mencari pangan atau kebutuhan makanan. Bau isinya cukupang kebutuhan bale langga, dia bisa mencukupi rumah dan isinya
serta pakaian untuk keluarganya. Siap ia aja atau bimbing senina dait anakne lek dalam hirup dunia maupun akhirat. Dia bisa membimbing istri dan anaknya dalam urusan dunia dan akhirat. Mana terus? Lamun tipak lek dengan bini atau nina, harus ia tahu meriap ngeranyam. Sedangkan pada pihak perempuan, ia harus mampu mengurus rumah tangga, bisa memasak, periri bale langga, bisa membersihkan rumah, sanggup jaga seisi keluarga, sanggup menjaga isi keluarga, cepet oye aja anak jarine, bisa mengajar anaknya, tahu ia nyesek paling kurang telu macam ragi kereng. Dia bisa membuat kain. Setelahnya, nah lamun tegita syarat dengan nina utawi dengan mama sak kanggo merari, jika kita melihat syarat perempuan dan laki-laki yang bisa menikah, wantah tetu-tetu entane dewasa. Wantah. Nah, lamun tegita syarat dengan nina utawi dengan mama sakanggo merari. Nah, apabila syarat bagi perempuan maupun laki-laki yang menikah tersebut telah dipenuhi, wantah tetu-tetu entane dewasa adekna sak paut dait patut, barulah dapat dikatakan bahwa mereka sudah dewasa dan pantas untuk menikah. Yen manut le umur wantah sesuai kanca awi-awi, yen manut itu kayak jika ditinjau dari segi usia, yen manut le umur jika ditinjau dari segi usia sesuai kanca aturan, sudah sesuai dengan aturan pemerintah, yakni le umur paling kurang siwa 12 tahun. Jika sesuai dengan aturan pemerintah, yakni di umur paling kurang 19 tahun. Selain ini, lamun sida pada bau hindarin merari kode. Jika kalian bisa menghindari merari kode, berarti sida pada wantah bau terhindar oleh masalah-masalah sak berat. Berarti kalian semua bisa menghindar dari masalah-masalah yang berat. Adek sida pada ndek nyesel mudi dait berucap kadi lagu uah kado, supaya kalian tidak menyesal kemudian dan berkata seandainya, tapi sudah seandainya kadi lagu uah kado. Kadi itu artinya seandainya, kado itu artinya merugi. Makna kalimat niki wantah endek te sampai nyebut kata seandainya lek waktu sida pada wah kedung merugi. Mana kalimat tersebut adalah agar seorang tidak perlu mengucapkan kata seandainya ketika ia sudah terlanjur mengalami kerugian. Lanjut di 2 paragraf terakhir. Lamun sida pada perhatian teks le atas, jika kalian memperhatikan teks di atas secara tidak langsung, isi teks niki wantah beteja tipak para pemaos adekne sak bau hindarin saaran merarik kode. Secara tidak langsung isi teks ini adalah betejak itu artinya mempengaruhi. Teks ini mempengaruhi kepada pembaca supaya dia bisa menghindari menghindari menikah muda. Teks ini dibarengi juga oleh alasan berupa akibat yang sangat bahaya jika dengan gawe merari masa kanak-kanak. Jika dia melakukan pernikahan dini di masa kanak-kanak atau merari kode sakjari dasar awi-awi perkawinan. Selain itu, disampaikan juga di teks ini berupa syarat
kepatutan secara aturan adat. Nah, begitu. Jadi, jika kalian memperhatikan wujud teks di atas, teks ini masuk ke dalam teks persuasif karena hal ini karena seluruh pembahasan di dalam teks bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pembaca agar menjaga diri dan keluarga supaya tidak sampai melakukan pernikahan dini. Itu maksudnya. Nah, di pegawaian pertama ini artinya juga agar lebih jelas, kalian diajak membaca teks yang berjudul Nyesel Merarik Kode di atas secara seksama. Setelah itu menjawab pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama adalah apa yang dibahas di dalam teks ini. Nomor 2, apa akibat yang bahaya jika orang menikah muda. Terus nomor 3, kalian jelaskan yang dimaksud dengan paut dait patut, atau jelaskan apa yang dimaksud dengan paut dait patut. Napi endah kelengkapan salin dede dait napi makna tiap simbol benda kelengkapan salin dede tersebut. Apa saja perlengkapan salin dede dan apa makna dari setiap simbol benda dalam perlengkapan salin dede. Umur pira paling kurang ampuna paut merari. Berapa usia paling rendah yang dianggap pantas untuk menikah. Nah, ini ada tulisan yang di blok warna oranye. Coba kita baca ya. Sesampun sida pada memaos teks dait pembahasan le atas, bau tersimpulang teks persuasif niki sejatinya wanta sopok tulisan saendewe yang tujuan atau maksud beteja atau pengaruhin pemaos atau pembaca mangde adekne atau agar kayun marginang atau gawe sak tesampeang isi penulis. Jadi arti dari kalimat ini adalah setelah kalian membaca teks dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teks persuasif pada hakikatnya merupakan sebuah tulisan yang memiliki atau sebuah kalimat yang memiliki tujuan atau maksud untuk mengajak atau memengaruhi pembaca agar mau melakukan atau melaksanakan hal yang disampaikan oleh penulis. Itu artinya. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.